Perkenalkan, saya Haifa dari mahasiswa Unimus yang bertujuan untuk mewawancarai lebih dalam tentang penyakit autoimun yang diderita mbaknya sekarang ya. Boleh disebutkan nama dan usianya mbak? Saya Nasma, usia saya 34 tahun. Saya bekerjanya dari rumah. Saya tinggal di Jakarta. Baik, saya mulai untuk pertanyaan pembukanya nih mbak. Bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda? Saya perempuan, 34 tahun, tinggal di Jakarta, dan bekerja dari rumah. Untuk jenis penyakit autoimun apa yang Anda derita dan sejak kapan ya mbak? Saya mengidap lupus sejak tahun 2018. Baik, sejak kapan Anda memulai menjalani terapi mandiri di rumah? Saya mulai terapi mandiri ini sejak tahun 2020, Mbak. Lanjut ya mbak, bisakah Anda ceritakan seperti apa pengalaman Anda dalam menjalani terapi mandiri di rumah? Awalnya sulit sih, Mbak, tapi sekarang kan udah terbiasa dan merasa lebih mandiri sih. Untuk bentuk terapi mandiri yang dilakukan apa saja nih mbak? Saya biasanya minum obat, terus olahraga ringan, terus pola makan saya juga sehat. Baik, untuk motivasi Anda memilih untuk melakukan terapi secara mandiri itu apa ya? Karena saya tuh ingin lebih mengontrol kondisi saya biar tetap produktif sih, Mbak, gitu. Kalau kesulitan atau tantangan yang Anda hadapi selama menjalani terapi mandiri apa saja ya mbak? Misal seperti tantangan fisik, misalnya rasa sakit atau kelelahan. Kalau fisik mungkin lelah, terus kadang juga nyeri sendi gitu. Selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi atau mengelola tantangan tersebut ya? Saya istirahat saat perlu, terus tetap produktif, dan pikirannya tuh selalu saya bikin untuk berpikir positif gitu sih, Mbak. Baik. Kemudian, apakah Anda memiliki strategi khusus atau kebiasaan yang membantu Anda dalam menjalani terapi? Saya punya rutinitas harian sih, Mbak. Kan saya juga kerja dari rumah juga. Saya sih punya rutinitas harian sih, Mbak. Saya kan juga kerja dari rumah. Kemudian saya juga tetap konsisten untuk kontrol sih ke dokter. Baik. Kemudian, apakah keluarga atau orang terdekat memberikan dukungan dalam proses terapi Anda? Bisa dijelaskan bentuk dukungannya seperti apa? Kalau keluarga sih sangat mendukung. Untuk keluarga itu sangat mendukung ya, Mbak. Terus mereka juga kadang bantu-bantu aktivitas di rumah gitu. Untuk peran tenaga kesehatan atau dokter dalam membantu Anda menjalani terapi mandiri itu bagaimana? Kalau dokter sih aktif memantau dan memberi panduan terapi sih. Itu saja? Iya. Apakah Anda merasa mendapatkan informasi yang cukup dari fasilitas kesehatan? Udah cukup sih, Mbak, tapi untuk informasi soal gaya hidup itu saya ngerasa masih kurang. Untuk menurut Anda, bagaimana pengaruh terapi mandiri terhadap kesehatan dan kehidupan sehari-hari Anda? Saya jadi lebih sadar tentang tubuh saya sendiri, terus gejalanya juga lebih terkontrol gitu. Baik, apakah kualitas hidup Anda berubah setelah menjalani terapi mandiri lebih baik atau kondusif atau sebaliknya? Ya pastinya lebih baik sih, Mbak. Saya ngerasa lebih stabil dan seimbang aja. Terus meskipun itu harus banyak yang harus disesuaikan gitu, soalnya kan baru-baru juga ya. Untuk harapan Anda ke depan terkait pengelolaan penyakit autoimun dan peran dukungan sistem kesehatan itu apa ya? Saya cuma berharap untuk sistem kesehatan lebih mendukung terapi holistik sih. Itu aja, ya. Yang terakhir untuk pertanyaan penutup ya Mbak, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan mengenai pengalaman Anda menjalani terapi mandiri di rumah? Kalau dari saya ya, Mbak, terapi mandiri itu bukan sendiri sih, karena kita tetap dapat dukungan dari orang sekitar. Itu juga penting sih, Mbak. Terus kuncinya juga ada pada konsistensi serta kesadaran diri. Baik, saya cukupkan untuk wawancara hari ini ya Mbak.
Terima kasih sudah mau berpartisipasi. Untuk saya pamit izin pulang deh. Terima kasih.